Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Adelia Mardiana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum perdata. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau individu. Di sini saya jelaskan lebih singkatnya, hukum perdata itu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Jadi, hukum perdata bisa disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Kita masuk materi yang kedua, ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata yang pertama yaitu hukum perdata dalam arti luas, yang mana meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata atau biasa kita menyebutnya BW. Kemudian ada KUHD beserta peraturan-peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam. Hukum perdata dalam arti luas ini pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi contoh lain seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain. Ruang lingkup yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kedaluarsa. Ada kalanya hukum perdata ini bisa disebut sebagai lawan dari hukum dagang. Jadi hukum perdata ini tertulis bagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Kemudian hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata. Lalu mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang. Bisa juga kekuasaan pengadilan yang mana berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Paten, serta keseluruhannya itu masuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Materi yang terakhir yaitu asas-asas hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat beberapa asas-asas, yakni 12 asas yang harus kita ketahui. Oke, kita bahas asas yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Selanjutnya, asas yang kedua, yaitu asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian,
Dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Jadi apabila salah satu pihak tidak menyepakati, maka tidak dapat disebut sebagai perjanjian. Yang ketiga, asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi di antara kedua belah pihak. Jadi antara pihak satu dan pihak dua itu harus saling memegang amanat ketika diberi kepercayaan tersebut. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Jadi pihak lain tidak dapat ikut dalam perjanjian apabila ia tidak mengikatkan diri atau sebagai pihak yang membuat perjanjian. Yang kelima, asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Jadi, kedua belah pihak tersebut harus menepati perjanjian yang sudah dibuat, tidak boleh mengingkari. Asas yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Yang ke-8, asas moral. Asas moral ini merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang ke-9, asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur. Tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Asas yang ke-10, asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Jadi lebih fokus kepada isi perjanjian tersebut. Asas yang ke-11, asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ke-12, asas yang terakhir yakni asas itikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Oke, baiklah, itu saja sedikit materi mengenai hukum perdata yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas. Sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.